Nah, dari konteks ini saya mau coba angkat isu yang beberapa hari ke belakang sangat populer di tengah masyarakat kita. Ini konteksnya tadi saya sudah kasih judul mengedepankan prasangka baik. Beberapa hari ke belakang atau 2 hari ke belakang kita dihebohkan atau diramaikan oleh sosok peramal yang dia berkata bahwasanya 29 Juni 2024 akan terjadi yang namanya kiamat. Berbondong-bondonglah orang mengejeknya, berbondong-bondonglah orang kemudian menganggap itu hal yang biasa dan lain sebagainya. Betul, kita nggak boleh percaya sama siapapun orang yang dia menjadwalkan atau memvonis kiamat akan terjadi di hari ini, jam segini, atau tanggal segini, atau segini, itu nggak boleh kita percaya sama mereka. Akan tetapi tadi konteksnya saya bilang, alangkah indahnya kalau kita mengedepankan prasangka baik. Ini konteks dalam prasangka baik ini bukan saya bela ramal itu, enggak. Hasya wa kalla. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh kita percaya sama mereka. Tapi saya mau coba ajak kalian semua untuk kita coba lihat dari positive thinkingnya. Atau kita berbaik sangkanya dengan kita coba pikir mungkin yang dimaksud kiamat terjadi di tanggal 29 Juni 2024 itu bukanlah kiamat secara makna hakiki. Bukanlah kiamat secara makna yang dipahami, terjadinya zalzalah, terjadinya kiamat, terjadinya kehancuran bumi, kehancuran planet-planet, kehancuran setiap ciptaan-ciptaan Allah yang besar. Mungkin tidak itu maknanya, tapi coba kita prasangka baik kepada setiap hamba Allah, karena tidak dikhususkan harus berprasangka baik kepada orang-orang yang beriman. Tapi kepada setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang prasangka baiknya tidak melenceng dari hadis atau dari ajaran Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba saya prasangka baik, mungkin yang dimaksudnya 29 Juni 2024 terjadi kiamat. Kiamat yang dimaksud bukanlah kiamat hancurnya muka bumi, tapi yang dimaksud adalah hancurnya etika manusia, hancurnya akhlak manusia, hancurnya iman seorang mukmin muslim secara khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur bagaimana mereka menghancurkan kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memfasilitasi mereka dengan hembusan nafas yang normal, penglihatan yang sehat, pendengaran yang sehat, pergerakan yang sehat. Tapi mereka pergunakan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, baik dengan fisik yang zahir atau batin yang zahir, dengan akal yang sehat, dengan rezeki yang diberikan, tapi mereka justru menghancurkannya dengan judi online. Ada kiamat. Kiamat itu. Kiamat buat kita. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki, memberikan kita akal, memberikan kita nikmat bergerak, nikmat mendengar, nikmat melihat, tapi kita justru hancurkan nikmat-nikmat Allah itu dengan istilah kiamat tadi, dengan pakai judi online, dengan dipakai judi online, dengan dipakai slot, dengan dipakai kita mempercayai kodam-kodam gak jelas tuh. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Alangkah kiamatnya diri kita sebelum hari kiamat yang sesungguhnya datang. Kiamat yang lebih besar daripada judi online, kiamat yang lebih besar daripada kita hanya percaya kepada kodam-kodam itu, ada kiamat yang lebih besar secara kemanusiaan yang hari ini terjadi, dengan 2 miliar umat muslim hari ini tidak mampu untuk menolong saudara-saudaranya di Palestina. Itu kehancuran itu. Kehancuran etika seorang mukmin secara khusus dan seorang muslim secara khusus di saat dirinya nggak bisa menghancurkan produk-produk yang mendukung orang-orang menghancurkan saudaranya di Palestina. Bukankah itu kiamat? Kiamat itu. Di saat kita masih dengan senangnya memakan produk-produk mereka yang terafiliasi dengan, di saat kita masih bangga menggunakan fashion orang-orang barat yang mereka terafiliasi mendukung yang namanya orang-orang, di saat kita masih sangat dengan bangganya mengikuti akun-akun yang akan menodai mata dan telinga kita sehingga hati kita begitu kotor kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bangganya kita mengkiamatkan diri kita. Naudzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kunci
daripada setiap problematika di akhir zaman ini, kuncinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.